Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya, kurikulum 2013 yang disempurnakan. Buku ini terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama yang dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal pemecahan masalah ya. Soal pemecahan masalah ini di halaman 24 adik-adik sekalian ya. Di sini ada dua nomor. Nah, untuk soalnya mungkin membutuhkan pemahaman yang sedikit ya. Jadi maksudnya lebih susah sedikit dibandingkan soal-soal di latihan-latihan sebelumnya, karena ini dibutuhkan pemahaman dan penalaran. Yang penting kita harus teliti ya dalam membaca setiap perintah yang ada. Oke, langsung saja. Di sini ada 3 nomor ya, ada 3 nomor akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Terdapat 2 pecahan senilai yaitu A dan B. Pembilang dan penyebut pecahan A 4 kali pembilang dan penyebut pecahan B. Jika penyebut pecahan B adalah 16 dan selisih pembilang dan penyebut pecahan A adalah 1, tentukan pecahan A dan B masing-masing ya. Jadi kita diminta untuk menentukan pecahan A dan B. Nah, ini kita cermati dulu ya setiap kalimat yang ada. Jadi ada 2 pecahan senilai yaitu A dan B. Nah, pecahan senilai itu misalnya 1/2 dengan 2/4. Lah itu senilai ya. Jadi kalau 2/4 kalau kita sederhanakan itu juga bisa jadi 1/2. Jadi nilainya sama. Nah, misalnya seperti itu. Itu contoh pecahan senilai. Kemudian pembilang dan penyebut pecahan A 4 kali pembilang dan penyebut pecahan B. Nah, ini saya kasih contoh misalnya pembilang dan penyebut pecahan A itu misalnya adalah ya, jadi yang B-nya lebih sedikit ya, misalnya pecahan B itu 1/2. Nah, maka pembilang dan penyebut pecahan A-nya karena 4 kali pecahan B berarti ya 4/8. Misalnya seperti itu ya. Jadi yang A-nya 4/8, B-nya 1/2. Lah itu 4 kali ya. Jadi pembilang penyebut A itu 4 kali pembilang dan penyebut B, itu permisalan. Kemudian jika penyebut pecahan B adalah 16, nah ini sudah diketahui ternyata penyebut pecahan B-nya adalah 16 dan selisih pembilang dan penyebut pecahan A adalah 1. Nah, tentukan pecahan A dan B masing-masing. Jadi adik-adik sekalian di sini untuk nomor 1 coba akan saya jelaskan ya secara rinci. Nah, ini bisa dilihat. Oke. Oke ya, jadi pembilang dan penyebut pecahan A itu sama dengan pembilang dan penyebut pecahan B. Ini senilai ya, jadi nilainya sama. Jadi angkanya belum tentu sama ya, ini cuma senilai. Nah, ini saya buat seperti ini ya, sama dengan nilainya yang sama. Nah, pembilang A per 4 kali 16 itu sama dengan pembilang B per 16 nya. Jadi ini adik-adik. Jadi tadi udah diketahui penyebut pecahan B itu adalah 16. Nah, sedangkan pembilang dan penyebut pecahan A itu adalah 4 kali pembilang dan penyebut pecahan B. Nah, sedangkan di sini kalau penyebut pecahan B-nya 16, maka penyebut pecahan A-nya adalah 4 kali 16, 4 kalinya ya. Nah, sedangkan untuk pembilang pecahan A kita belum tahu ya, karena 4 kali, tapi di sini pembilangnya kan kita tidak tahu. Nah, 4 kali pembilang B misalnya pembilangnya A. Oke. Sekarang kita lihat di sini ya. Kemudian selisih antara pembilang pecahan A dengan penyebut pecahan B itu adalah 4. Selisih pembilang dari pecahan A itu 4 dengan penyebut pecahan B. Jadi di sini bisa 16 tambah 4 atau 16 kurang 4 karena selisihnya 4 ya. Ini saya tuliskan 16 tambah 4. Sedangkan ini penyebutnya kita kalikan ya, 4 kali 16 hasilnya 64. Oke. Kita gunakan 16 tambah 4 ya. Ini selisihnya juga 4 lah. Pembilang pecahan B belum kita hitung berarti ya. Kemudian kita hitung ya, 16 tambah 4 itu adalah 20
Kemudian ini tadi 64 tetaplah. Sekarang untuk pembilang dari pecahan B itu sendiri merupakan ini ya 4 kalinya ya. Untuk pembilang pecahan A itu adalah 4 kali pembilang pecahan B, maka kita bagi ya. Pembilang pecahan A 4 kali pembilang pecahan B, maka di sini untuk mencari pembilang pecahan B karena ini 4 kalinya, maka berarti ini 20 kita bagi 4. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat ya. 20/64 itu sama dengan 5/16. Sekarang kita lihat apakah benar. Nah, ini tadi patokannya penyebutnya adalah 16 ya. 16 ini benar 4 kalinya ya. Sekarang ini pembilang pecahan pecahan B itu 5. Pembilang pecahan A itu 20. Apakah ini 4 kalinya? Nah, 5 kali 4 20. Nah, ternyata udah ya. Ini pecahan A itu nilainya sama dengan pecahan B ya. Jadi 4 kali pecahan B. Nah, pecahan A itu nilainya 4 kali pecahan B. 5 kali 4 20, 16 kali 4 64. Nah, ternyata sesuai adik-adik, udah ketemu berarti nilai pembilang dan penyebut pecahan A dan pembilang dan penyebut pecahan B atau pecahan A itu hasilnya adalah 20/64, sedangkan pecahan B itu adalah 5/16. Itu adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 1 memang agak rumit ya. Tetapi kalau adik-adik semua paham tentang langkah-langkah diminta pasti akan ketemu ya. Silahkan mungkin bisa di pause untuk dipahami lagi. Jadi ini tadi selisihnya. Yang pertama ini tadi ya 4 kali, jadi yang diketahui ini 16, kemudian ini 4 kalinya ya penyebutnya, jadi 4 kali 16. Kemudian ini kenapa 16 tambah 4, karena selisihnya 4 ya, saya kasih ditambah 4 ya itu. Kemudian yang ini kita hitung, terus ini kenapa 20 dibagi 4, karena di sini adalah 4 kalinya ya. 4 kali dari pembilang A itu sama dengan 4 kali pembilang B itu sama dengan pembilang dari pecahan A ya. Jadi 20 dibagi 4 nanti ketemu. Itu ya adik-adik sekalian untuk soal nomor 1. Mungkin kalau masih belum jelas bisa dituliskan di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, ini terdapat 2 kartu pecahan seperti berikut, 3/5 sama 4/5. Di antara kedua kartu pecahan tersebut disisipkan 2 kartu pecahan lain sehingga membentuk urutan kartu mulai dari pecahan yang terkecil. Tuliskan 2 kartu pecahan yang dimaksud. Nah, oke. Untuk yang nomor 2 di sini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini udah fokus. Oke. 3/5 sama 4/5. Nah, kita coba kita kalikan 2. Nah, ya, 3/5 dikalikan 2 ya. Kalikan 2/2 hasilnya adalah 6/8 ya. 3 kali 2 itu 6, 5 kali 2 10. Kemudian ini 4/5 juga kita kalikan 2. Nah, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Nah, 6/8, 8/10. Nah, ini masih ada 1 kartu pecahan yaitu 7/10. Padahal dimintanya 2 kartu pecahan. Nah, bagaimana kalau kita coba kalikan 3 ya? 3 kali 3 9, 5 kali 3 15, 9/15. Kemudian yang ini juga sama, 4/5. 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Nah, ini ya kita kalikan 3/3, 3/5 sama 4/5. Nah, ternyata hasilnya adalah 9/15 sama 12/15. Nah, di sini ada 2 kartu pecahan yang bisa kita tuliskan yaitu 10/15 dan 11/15 ya. Jadi jawabannya adalah 10/15 dan 11/15. Itu ya adik-adik sekalian, jadi kita kalikan 3. Itu untuk yang nomor 2. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Tadi udah diurutkan dari yang terkecil ya sesuai permintaan. Nah, 2 kartu pecahannya. Sekarang nomor 3, Pak Guru memberikan beberapa potongan kertas pecahan, yaitu potongan kertas 1/2 sebanyak 1 buah, potongan kertas 1/4 sebanyak 4 buah, dan potongan kertas 1/8 sebanyak 8 buah, dan potongan kertas 1/16 sebanyak 16 buah. Buatlah 4 pecahan berbeda untuk mendapatkan angka 1 dari gabungan keempat jenis pecahan tersebut ya. 1 berarti bisa 4/4, 16/16, 8/8 atau 2/2 ya. Yang penting ada gabungan dari kertas pecahan ini. Bisa 1/4 ditambah 1/2 tambah 1/8 tambah 1/16. Nanti kalau kita gabungkan penyebutnya kita samakan ya. Jadi ini kita diminta membuat 4 cara berbeda dari gabungan 4 jenis pecahan.
ya, 4 cara ya. Jadi saya buat 4. Nah ini adik-adik sekalian ya, ini saya buatkan 4 cara. Yang pertama itu gabungan antara 1/2, 1/4, 1/8 sama 1/16. Nah ini jadi 1/2 nya ada 1, 1/4 nya ada 1, 1/8 ada 1, 1/16 nya ada 2. Ini kalau kita tambahkan hasilnya bisa 16/16 atau 1 ya. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi 16 semua ya. 2 jadi 16 kita kalikan dengan 8, maka 1 kita kalikan 8, ini jadi 8/16 ya. 4 jadi 16 kita kalikan 4, maka 1 juga kita kalikan 4, jadinya 4/16. Kemudian 8 jadi 16 kita kalikan 2, 1 juga kita kalikan 2. Kemudian ini tetap kita tambahkan hasilnya sesuai 16/16. Jadi bentuk yang pertama ya cocok ya. Kemudian untuk yang kedua, nah ini saya gunakan 1/4, 1/8 sama 1/16. Ini caranya juga sama ya, disamakan penyebutnya, dijadikan per 16. Berarti ini kita kalikan 4, ini kita kalikan 2. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah ini ada kesalahan ya, ini jadinya per 2/16, ini 2/16. Oke, kita tambahkan sama. Kemudian untuk cara yang ketiga itu 1/2 nya ada 1, 1/4 nya ada 1, 1/8 nya ada 2. Ini kita jadikan per 8. Nah jadinya sama ya, kalau kita cocokkan jadinya 88 juga 1. Kemudian yang terakhir kita gunakan 1/2 dan 1/4 ya. 1/2 nya 1, 1/4 nya ada 2. Nah ini penyebutnya kita samakan 4 ya, jadinya 2 jadi 4 kalikan 2, 1 juga kita kalikan 2, yang ini tetap 2 tambah 1 tambah 1 jadinya 4/4 atau 1. Itu ya adik-adik. Jadi gabungan dari kartu pecahan atau kertas pecahan tadi dengan 4 bentuk yang berbeda ya. Jadi 4 jenis pecahan yang berbeda ya. Jadi yang pertama ini ada 1/2 nya 1, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16. Yang kedua ini 1/4 nya 2, 1/8 nya 2, 1/16 nya 4. Kemudian yang ketiga 1/2 nya 1, 1/4 nya 1, 1/8 nya 2, dan yang keempat adalah 1/2 nya 1, 1/4 nya 2. Itu adik-adik untuk soal pemecahan masalah ya, berarti sudah kita bahas ya, sudah kita bahas untuk pembahasan di pelajaran 2 atau bab 2 mengenai operasi hitung bilangan cacah. Tetap ikuti terus di channel YouTube Riva Nesta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.